Sekarang itu era digital itu ya, apa-apa digital. So, kita harus menyiapkan diri kita menjadi warga digital, ataupun setidaknya eksistensi kita secara digital itu ada. Karena kalau tidak, ibaratnya kita akan tenggelam oleh sejarah, tidak akan diketahui, tidak ada jejaknya di dalam kehidupan ini. Saya membayangkan bahwa 50-100 tahun yang akan datang, mungkin cucu saya, cicit saya, suatu ketika penasaran dengan kakeknya, kakek buyutnya, mungkin mereka akan secara sengaja googling ya. Itu kalau Google masih ada ya, googling, tuliskan nama saya dan kemudian akan lihat, oh kakek buyut saya itu seperti apa. Atau kebayangnya misalnya seperti ini. Kita pengen tahu itu, oke, seperti apa sepak terjangnya seorang Soekarno ya. Zaman dulu kan Soekarno belum ada teknologi seperti sekarang itu. Jadi kalau kebayang misalnya zaman dulu teknologi yang ada sekarang itu juga sudah ada di zamannya Soekarno, mungkin ya kita penasaran, pengen tahu itu. Kalau si Soekarno itu dia Instagramnya diisi apa sih? Ataupun misalnya kalau dia punya Twitter, cuitannya apa sih? Ataupun kalau dia punya YouTube, ya dia akan isi YouTube-nya apa itu. Nah, jadi penting sebenarnya untuk bagi kita menyadari kita dalam hidup ini harus punya yang namanya digital skill, ya, digital literacy skill. Hai, selamat datang di channel Ronald Tagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Nah, buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, karena setiap harinya saya selalu berusaha untuk kemudian bisa sharing berbagai hal terkait dengan pengembangan diri, hal-hal yang who knows itu, mungkin yang kamu butuhkan saat ini atau mungkin kamu butuhkan nanti. So, paling tidak ya saya mencoba untuk menciptakan atau membuat sebuah perpustakaan digital yang berisi buah pemikiran, tips, trik, dan berbagai hal yang semoga saja bermanfaat buat kamu. Nah, video kali ini akan membahas tentang digital literacy skill. Jadi, kecakapan, kecerdasan kita di dalam menggunakan ataupun berinteraksi secara digital. Nah, ada 3 poin penting yang ingin saya sharing kepada kamu. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana harusnya kita menjadi seorang warga digital. Kedua adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan era digital ini dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengambil manfaat dari era digital ini untuk diri kita sendiri. Yuk kita bahas dari yang pertama. Jadi bagaimana harus ya kita berinteraksi di era digital ini. Nah, kita tahu bersama bahwa yang menjadi masalah dari kecanggihan teknologi sekarang itu ataupun era digital sekarang, khususnya medsos ya, adalah banyak bersebarannya hoax atau ada distorsi yang terjadi di dalam berkomunikasi disebabkan karena tadi itu ketidaksesuaian cara ataupun gamangnya mekanisme di dalam berkomunikasi yang akhirnya membawa dampak pada, ada yang bilang mungkin ya, ini kok sekarang orang ngomong itu jadi kayak nggak beradab gitu. Nah, jadi contoh sederhananya begini, misalnya mungkin tidak banyak misalnya mungkin kita ngelihat orang jadi salah paham, bermusuhan, itu hanya gara-gara status, gara-gara pesan yang dibaca di WhatsApp itu ataupun di Messenger itu. Nah, padahal itu hal-hal yang bisa dihindari. Nah,
Yang ingin saya sharing dengan kamu adalah seperti ini. Yuk, di era digital ini kita butuh segera untuk punya sebuah strategi bagaimana kita menjadi orang yang beradab secara digital gitu. Nah, beradab secara digital seperti apa paling tidak? Yang pertama, berusahalah untuk gunakan medsos yang kamu punya itu dengan baik, di mana gunakanlah kata-kata yang santun, yang bijak, dan berikan informasi yang benar. Nah, kesopan santunan yang ada secara offline itu harus terus dijaga agar kemudian ketika kita misalnya berinteraksi secara online, maka nilai-nilai yang kita yakini sebagai orang timur itu tetap terjaga. Nah, yang saya amati begini, khususnya ya, ini yang terjadi di kalangan-kalangan muda lah. Biasanya bagi orang-orang yang senang main game, nah biasa kalau di dalam game-game yang itu orang bisa berinteraksi, seringkali gaya bertutur, gaya bicara, gaya berkomunikasi yang ada itu betul-betul bebas, free. Kenapa? Karena ketika sudah ada dalam sebuah permainan ya yang menggunakan avatar, orang tidak melihat lagi siapa yang memainkan tokoh itu atau avatar itu. Nah, sementara di situ background yang memainkan avatar ataupun tokoh itu ya macam-macam ya, dari tingkat usia, dari tingkat ekonomi, dari tingkat pendidikan, kemudian laki-laki, perempuan. Nah, yang ada adalah ya sudah, ketika berkomunikasi orang gunakan komunikasi yang ada saat itu, sehingga kadang-kadang itu yang membentuk cara berkomunikasi orang ketika misalnya dia sedang tidak berinteraksi di dalam game yang dia gunakan, ya dia berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan formal, ya dia menggunakan kalimat-kalimat ataupun gaya bahasa yang biasa digunakan di dalam sebuah permainan. Nah, itu seringkali penyebab yang muncul adalah hal-hal yang seperti itu. So, gunakan bahasa yang santun dan elegan. Kemudian penting untuk kalau kamu misalnya pengen posting sesuatu, pastikan apa yang kamu posting itu di 3B ini itu. Sesuatu yang baik, harus yang baik. Kedua adalah sesuatu yang benar. Ada hal yang baik, tapi kalau nggak benar sebaiknya jangan. Yang ketiga adalah bermanfaat. Maka ini akan membantu untuk kamu bisa menjadi netizen yang beradab gitu di era digital ini. Dan butuh hal ini kamu lakukan. Jadi rajinlah posting konten-konten yang itu bisa bermanfaat, mencerahkan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, enaknya sebenarnya di era digital sekarang itu adalah kamu bisa belajar banyak hal tanpa harus punya buku sebanyak ini. Mengeluarkan budget besar untuk punya koleksi buku, karena di dunia digital itu hampir semuanya ada. Kamu butuh sesuatu, kamu tinggal googling. Kamu butuh belajar sesuatu, kamu tinggal cari di YouTube. Hampir semuanya ada, topik-topiknya ada. Nah, sehingga di sini yang bisa kamu lakukan, penting untuk kamu lakukan adalah kamu butuh punya yang namanya digital learning skill. Digital learning skill artinya apa? Keterampilan untuk belajar secara digital agar bisa memanfaatkan keuntungan hidup di era digital sekarang. Nah, digital learning skill ini bisa kamu kuasai dengan melakukan hal ini. Yang pertama adalah biasanya tuh kita kalau di sosmed ya suka scrolling. Nah, scrolling ini adalah hal yang kurang baik sebenarnya ternyata, karena membantu kita untuk akhirnya tidak mudah untuk fokus ataupun kesulitan fokus. Kita pikirannya mudah terdistraksi oleh hal-hal itu dan pengen segala sesuatu itu cepat, padahal bisa jadi ada hal-hal baik, benar, bermanfaat yang bisa kita peroleh itu. Jadi kurangi scrolling dan latih diri kamu untuk baca sesuatu secara cermat, secara mendalam.
Misalnya ada yang posting artikel, so baca baik dan mendalam, pelajari hal tersebut. Kemudian kamu juga bisa gunakan berbagai macam model pembelajaran secara online untuk upgrade diri kamu. Sekarang itu ada banyak sekali, ada Udemy, ada kelas, ada Interskill, ada macam-macam, dan itu semua adalah sebuah wahana, sebuah fasilitas yang bisa kamu optimalkan untuk proses pembelajaran kamu agar kamu bisa punya learning digital skill itu. Dan karena biasanya beberapa informasi itu sumbernya lebih banyak dari luar, maka akan sangat membantu kalau kamu misalnya kuasai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris adalah bahasa terbesar di dunia, jadi banyak informasi yang bisa kamu pelajari, bisa kamu kuasai kalau kamu kuasai juga bahasa Inggris. Karena dengan kuasai bahasa Inggris, kamu bisa belajar dari mana saja. Misalnya contoh, kamu bisa belajar dari India. Orang India itu mahir bahasa Inggris, sehingga saya ngelihat ada beberapa tutorial pembelajaran yang ada di YouTube itu dibawakan oleh orang India tapi dalam bahasa Inggris. So, itu akan membantu kamu lah untuk bisa kuasai banyak hal. Nah, itu contohnya saja. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga. Jadi, era digital ini punya manfaat besar sekali karena kamu bisa optimalkan berbagai macam hal, termasuk misalnya making money itu dari dunia digital. Nah, penting di dalam keseharian kamu mulai bangun yang namanya digital personal branding. Jadi personal brandingmu secara digital. Nah, jadi gampangnya apa itu personal branding digital adalah orang ketika googling nama kamu di internet, kira-kira profil kamu yang seperti apa yang muncul. Maka itulah yang akan menjadi personal branding kamu. Nah, untuk bisa punya personal branding secara digital sebenarnya mudah, simpel itu. Kamu pilih topik apa yang kamu sukai untuk kamu bahas, yang kamu expert, yang kamu bisa bantu orang memecahkan masalahnya dengan kemampuan kamu, dan buat postingan-postingan, buat konten-konten seputar itu secara intens, secara rutin. Maka yang terjadi adalah ini akan membangun paradigma, akan membangun persepsi orang, oh kalau misalnya pengen belajar tentang public speaking dan pengembangan diri itu bisa ke Coach Ronald. Kenapa? Karena ya setiap harinya Coach Ronald suka sharing itu di channel YouTube-nya topik tentang public speaking dan pengembangan diri. Kalau pengen misalnya belajar tentang bisnis, nah, bisa ke Mas Dewa Eka. Kalau pengen belajar tentang sistemasi bisnis, bisa ke Coach Tom McEvil. Nah, itu seperti itu. Itu adalah personal branding, digital personal branding. Dan ketika kamu sudah punya personal branding, maka akan jauh lebih mudah untuk kamu making money, getting income dari personal branding kamu secara digital. Karena ibaratnya kamu sudah punya papan reklame tentang apa yang kamu bisa. Tinggal ya kamu tawarkan saja, kamu punya program apa untuk membantu masalah orang. Oke, jadi pesan terakhir saya adalah ya kita butuh sangat bersyukur bahwa kita hidup di era digital seperti ini, yang dimana sangat banyak hal yang dimudahkan untuk kita lakukan, kita ketahui, kita pelajari, bahkan kita hasilkan. Jadi dorong diri kamu untuk mendalami dunia digital, eksis di dalamnya, dan bisa menebar manfaat sebanyak mungkin. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See ya.